tak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, arena permainan dibungkus uang taruhan itu bahkan sering pula dilakukan secara terang-terangan. Masyarakat pun dibuat resah karena ulah mereka. Penangkapan ini berawal dari informasi yang kami terima dari masyarakat. Tepatnya di daerah Balung Kulon itu ada sebuah pasar hewan yang biasanya kalau di wilayah kami namanya hari pasaran, itu di hari Senin. Di hari Senin itu kami mendapatkan informasi bahwasanya telah terjadi arena perjudian cap jiki kalau di wilayah kita menyebutnya. Kemudian saya menunjukkan tim untuk melakukan penyelidikan. Anggota 3 orang kita terjunkan untuk membaur sebagai penombok di dalam perjudian tersebut. Sesuai dengan perencanaan awal yang sudah kita susun, ketika semua pelaku perjudian sudah terdeteksi dengan kode kita mengangguk 2 kali, artinya kami segera melakukan eksekusi kepada orang-orang yang terlibat atau bandar yang ada di dalamnya. Dan saat itu alhamdulillah pelaku tidak melakukan perlawanan secara berarti, bisa kita lumpuhkan di saat itu juga. Ada 3 orang, masing-masing orang mempunyai peran yang berbeda-beda. 1 orang bandar, kemudian yang 2 adalah asisten bandar yang bertugas. Yang satunya bertugas membagikan uang atau kasirnya. Kemudian yang satunya adalah sebagai perangsang penombok yang lainnya. Dia ikut memasang atau ikut memasang taruhan dengan tujuan orang-orang atau masyarakat yang ingin memasang didahului oleh asisten bandar ini. Aktivitas judi di wilayah Balung Kulon ini, di Pasar Sapi ini baru berlangsung 2 kali. Kejadian yang sebelumnya, seminggu sebelumnya, itu memang terjadi, dan ketika kita mau melaksanakan penindakan, ternyata setelah sampai di lokasi, aktivitas perjudian tersebut sudah bubar. Dan akhirnya kami menyusun strategi lagi bagaimana caranya agar tidak bocor ke siapapun ketika kita akan melakukan penindakan. Dan terbukti di hari Senin selanjutnya, di 1 minggu setelah itu, kami menyusun strategi ataupun perencanaan secara silent, dan alhamdulillah bisa kita ungkap. Ya, sekali lagi ini informasi dari masyarakat yang kami terima bahwasanya telah sering terjadi perjudian kartu, dan
informasi tersebut akhirnya kami dalemin melalui penyelidikan, dan di dalam penyelidikan tersebut kami mendapatkan informasi yang sangat menyenangkan, dalam arti bahwa si pemilik rumah itu adalah juga seorang bandar togel Hong Kong yang sudah meresahkan warga di sekitar. Akhirnya di malam itu kami ambil keputusan untuk kita lakukan penindakan, dan kita susun perencanaan, kemudian kita membagi tugas siapa berbuat apa masing-masing personil, dan akhirnya kami lakukan penindakan di malam itu. Di dalam perencanaan itu sangat penting bagi kami, karena perencanaan itu menurut kami 99% bisa menentukan keberhasilan kami. Di dalam perencanaan itu kami membagi habis tugas. Personil si A melakukan apa, nanti mengamankan siapa, itu sudah jelas nanti di perencanaan. Dan kita saat melakukan penggerbekan menggunakan perlengkapan apa dan sebagainya. Di dalam perencanaan itu kami menyusunnya secara detail, dan di dalam perencanaan itu kami juga tidak hanya satu perencanaan yang kita susun, tetapi banyak plan. Ada plan A, plan B, dan plan C. Karena seringkali terjadi apa yang kami terima, informasi yang kami terima tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Perhatian saya berat untuk keselamatan dan kesuksesan kita. Berdoa mulai. Selesai? Yuk, sebagai angkat tos kita, semoga Allah selalu melindungi kita semua. Amin. Tim Macan Tutu. Yes. Waktu itu ada 5 personil yang kami terjunkan di bawah pimpinan saya langsung, dan karena kondisi wilayah yang akan kita lakukan penggerbekan adalah wilayah yang sangat cepat. Apabila kita menggunakan kendaraan roda 2, kita menggunakan roda 2. Kendaraan roda 4 hanya sebagai support, manakala nanti pelaku bisa kita amankan dan kita bawa ke kendaraan roda 4. Apa anak kamu itu? Belum lama kamu saya incer. Itu yang siapa itu? Ayo, cepet. Sama-sama sini. Angkat barang putih itu. Sama sini. Buri. Atis. Taruh di kantong. Apa besar? Mereka. Kamu jangan bilang enggak ya. Itu ngapain? Tiap malam sama tiap malam, karena semalam hujan aja. Ayo, ya, rekamannya dulu. Ya, beri. Ayo begini. Udah, bukan lah. Ada salah satu pelaku yang agresif menurut saya, dalam arti mau menghilangkan barang bukti tujuannya itu. Dari bahasa tubuh yang kami perhatikan, orang ini seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Dan benar, ketika kita geledah secara teliti, yang bersangkutan mendudukin barang bukti berupa catatan rekapan togel. Ayo, saya. Kenapa menyimpan kontak saya? Kasihkan kertas lu. Ayo kertasnya mana? Ini, coba ini. Kamera. Ini. Kontak sepeda saya, Pak. Ini apa itu yang kamu buang? Enggak ada. Kertasnya itu di sana. Buka. Gigi, buka ini. Buka. Kamu pikir saya? Apa itu? Nah, ada tuh. Ini gandengan. Ini tuh punya orang ini. Nih.
Punya orang ini nih. Bukan punyaan saya itu Pak. Kamu yang buat. Itu bisa memberatkanmu di pengadilan. Oke? Ya, berdiri. Berdiri, Pak. Nanti di kantor itu. Ya, rekapan lagi lah. Rekapan. Nanti jelaskan di kantor. Sekali lagi udah saya bilang ke kamu punya hak untuk diam. Oke, ya bawa kantor. Awalnya informasi yang kami dapat dari salah satu pelaku itu sering membawa senjata tajam. Awalnya juga informasi yang kami dapatkan yang sering melakukan perjudian itu sebanyak 4 orang. Tetapi malam itu hanya 3 orang yang melakukan aktivitas itu, mungkin karena yang satunya ternyata sudah pulang duluan. Dan 1 orang yang sudah pulang duluan ini orang yang kita deteksi sering membawa senjata tajam. Dan alhamdulillah malam itu tidak ada perlawanan yang berarti dari para pelaku, sehingga bisa berhasil kita lumpuhkan dan kita borgol, dan selanjutnya kita bawa ke markas komando Polsek Balung. Yang satu di depannya aja, di depan. Ini bisa. Dan bisa. Oke. Oke, tutup sebelah kanan. Oke, turun Pak. Selamat datang di Polsek Balung. Lihat Pak, ini siapa namanya? Hah? Oh, sama Pak Siri. Ripin yang mana Ripin? Ripinnya kemana tadi Ripin? Tadi kan ada Ripin. Kalah, udah kalah dia. Masuk. Di bandarnya si saudara TRJ, inisial TRJ, kami menemukan barang bukti yang disimpan di dalam handphonenya. Selain itu juga barang bukti yang berhasil kami sita ada ratusan ribu uang, kemudian ada kartu domino, dan ada batu yang bertujuan untuk tanda, sudah tanda nanti bahwa satu batu itu bernilai uang 5.000 satu batu. Ada 3 unsur yang wajib kita pegang dan wajib kita penuhi di dalam penggerbekan. Yang pertama yaitu speed, kecepatan. Yang kedua adalah surprise ataupun kejutan. Yang ketiga adalah violent and action atau kekerasan dalam bertindak. Kecepatan, kita membutuhkan kecepatan yang sangat cepat untuk tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan perlawanan. Kemudian surprise, artinya surprise, kita membuat pelaku terdadak. Ketika kita datang dia sudah melongo, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan violent and action atau kekerasan dalam bertindak adalah kekerasan yang harus kita lakukan ketika seorang pelaku melawan petugas. Ketika kita sudah menyebutkan polisi, angkat tangan atau diam di tempat. Namun apabila pelaku melawan, kekerasan dalam bertindak sangat dibutuhkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada lagi ancaman kepada petugas. Harus mutlak, wajib hukumnya 3 unsur itu terpenuhi. Kenapa? Ketika salah satu unsur itu kita abaikan, hanya ada 2 hal yang terjadi kepada kita dan tim: terluka atau mati.